kita telah menyelesaikan form-formnya ya. Jadi saatnya kita untuk membuat laporan ya atau report. Oke, saya langsung membuat report untuk tabel barang ya. Ini sebelumnya saya sudah ada coba yang pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, nah seperti ini kemarin saya mencontohkan, ini langsung tersimpan ya. Jadi ini saya delete saja. Oke, kita close dulu, kita close all, kemudian kita delete ya. Kita ulang dari awal. Oke, untuk membuat report ya, pertama kita untuk tabel barang. Oke, sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa kemarin saya menjelaskan 3 cara untuk stok ya. Jadi saya mengambil cara ketiga, yaitu menggunakan rekap pada query ya. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan cara yang mana. Kalau menggunakan rekap artinya tabel fill stok pada tabel barang ini adalah stok awal, bukanlah stok akhir ya. Stok akhirnya ada di tabel stok. Oke, ini perlu saya ingatkan. Kalau teman-teman menggunakan cara stok yang pertama, maka pada tabel barang ini adalah stok akhir ya. Saya menggunakan cara yang ketiga. Oke, jadi kita langsung membuat report. Klik tabelnya, kemudian pada create kita pilih report. Nah, dia akan otomatis jadi seperti ini ya. Oke, kita desain dulu. Nah, ingat ini bukanlah stok akhir tapi stok awal. Jadi kita buat saja stok awal seperti ini ya. Kemudian kita klik dulu tabel barang. Nah, masuk ke bagian table. Di sini ada relationship ya. Di sini ada yang belum kita masukin, yaitu tabel yang baru dibuat, tabel tstock ya. Ini belum dimasukin ya. Ini saya show table, saya tambahkan tstock, close. Ini relasinya ke barang ya. Di sini checklist semua, klik create. Kebalik ya, sini. Oke, keluar dulu nih, close. Oke, saya buat nama reportnya L barang ya. Nah, sekarang kita coba lagi barcode-nya ke sini. Nah, baru dia bisa ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini kita save, kita close. Kita masuk lagi ke laporan barang tadi ya, design view. Nah, klik ya. Nah, jadi dia terblok sini semua. Ini ada yang di sudut itu ya. Klik panah itu, kemudian ke bagian arrange, remove layout supaya bisa kita atur ya. Barcode, nama barang, satuan harga beli, harga jual. Oke, kita kecil-kecilkan dulu ya. Nah, sekarang kita tambahkan stok akhirnya ya. Ke bagian desain, kemudian add existing field, show all table, cari tstock, ini dia tstock. Kemudian kita ambil stok akhir ya. Nah, ini saya double klik saja tadi.
Oke, kita arrange dulu blok seperti ini, kita ganti remove layout. Nah, kita hapus saja yang ininya, kecilkan saja ya. Ini kita copy stok awal, kita ganti menjadi stok akhir. Ya, bentuk desain dari reportnya itu silakan lah teman-teman ya, teman-teman yang pandai. Ini kita geser. Nah, sekarang kita coba view. Oke, seperti ini ya. Silakan diatur lah sendiri ya, mau seperti apa formatnya. Saya pack setup dulu ya. Saya ganti printernya, saya ganti ke Microsoft Print to PDF. Oke, ini silakan diganti A4 misalnya, klik OK. Nah ya, oke, apalagi yang ingin teman-teman tambahkan, yaitu misalkan kita ingin menambahkan nomor urut. Di sini belum ada nomor urut. Oke, ini kita dempetkan biar nggak terlalu jauh ya. Kita geser untuk menambahkan nomor urut. Klik ini text box ya, pada bagian desain text box, klik di sini. Oke, ini ada yang kita hapus dulu labelnya. Nah, cukuplah ya. NO. Oke, klik text box yang baru kita buat tadi untuk nomor urut ya, klik. Kemudian kita ambil di sini property sheet-nya ya, ke bagian data ya, ketik sama dengan 1. Kemudian running sum-nya ganti menjadi overall. Kita jalankan. Nah ya, nomor urutnya sudah. Oke, silakanlah dibentuk seperti apa. Simpan. Lanjut ke pembuatan beli detail ya, kita ke beli detail yang perlu kita buatkan di sini. Klik create, kemudian report. Oke. Nah, ini karena masih kosong ya, nggak apa-apa, yang penting kita buat dulu ya. ID detail kita tidak perlukan, jadi kita hapus. Kita arrange dulu ya, arrange remove layout. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan tambahkan grup ya. Jadi di bagian desain di sini kalau belum muncul nih, di bagian bawah ada add group ini ya. Nah, di sini untuk memunculkannya grup ya. Jadi kalau kita seperti ini saja, kita akan memisahkan ya. Grup itu tujuannya jadi kita pisahkan per nomor faktur ya. Kita coba input terlebih dahulu biar teman-teman paham maksud saya seperti apa ya. Beli detail kosong. Oke, ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu semuanya. Close all dulu ya. Kita simpan. L pembelian. Oke. Kita input
pembelian dulu, ini biar teman-teman paham. Nah, seperti ini ya. Kita buka lagi L pembelian. Nah, dia jadinya tuh seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak pisah-pisahkan ya, nah dia akan numpuk nih seperti ini ya. Laporannya ini akan panjang ke bawah ya. Jadi kita ingin memisahkannya per faktor ya, biar kita tahu, biar gampang melihat. Jadi ya, kayak grupnya sudah muncul di sini ya. Cara memunculkan tadi, diklik saja di sini grup and sort, kemudian klik add group ya. Kita pilih berdasarkan no faktor beli. Klik no faktor beli. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Ini bisa kita turunkan. Nah, gini ya. Ini kita naikin. Kemudian no faktor beli kita pindahkan saja nih. Ini letak di atas ya. Nah, gitu. Ini kita geser. Kemudian kita tambahkan tanggalnya, jangan lupa. Tanggal beli. Oke, di sini. Nah, contohnya seperti itu ya. Kita tambahkan nomor urut. Tinggal tambah text box. Klik di sini. Oke, ini untuk nomor urut. Klik text box nomor urut itu ya, ke property sheet, kemudian control source-nya sama dengan satu, running sum-nya overgroup. Nah, bukan overall lagi tapi overgroup. Klik. Nah ya, ini kalau overgroup, jadi setiap nomor faktur beli yang baru dia akan mengulang nomor urutnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan all, overall, nah dia jadinya tuh seperti ini ya. Oke, dia akan ngurut terus gitu ya. Jadi itu bedanya antara overgroup dengan overall. Oke, ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan total di ujungnya ini, tambahkan ini, klik. Data ya, kemudian nah kita ke sini saja biar lebih gampang ya. Total itu quantity beli, di sini ada quantity beli dikali dengan harga, misalnya begini ya. Klik OK, kita jalankan ya. Nah ini dia ya, nih kelihatan totalnya. Kita format dulu totalnya. Nah formatnya bisa di sini, pagar, koma, pagar, 0 ya. Nah koma ini tergantung dari format komputernya itu menggunakan format mana. Kalau koma tidak berhasil, gunakan titik. Nah seperti ini jadinya ya, berarti kita gunakan titik. Pagar 0, jadi 3 angka, setiap 3 angka dia akan titik
Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menambahkan summary. Di sini dia tidak otomatis muncul ya. Kita akan tambahkan summary-nya. Oke. Puternya dimunculin ya. Supaya kita bisa menambahkan summary atau totalnya itu per grup ya. Di sini tadi ya. Jangan lupa di bagian grup, kemudian di sini cari awalnya tadi dia with hot footer. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti menjadi with a footer section. Oke. Di sini juga dia masih belum muncul. Ya sudah, kita tambahkan secara manual. Kita klik di sini ya. Kemudian ke bagian data, klik tuh. Kemudian sama dengan zoom, buka kurung. Nah, kita cari tadi ini ya. Ini teks berapa tadi saya lupa. Teks 42. Oke, teks 42. Sama dengan zoom teks 42. Klik OK. Kita coba jalanin. Nah, teman-teman, ini kan kita membuat laporannya ini langsung tarik dari tabelnya ya. Jadi kalau kita memang bisa kita buat rumus seperti ini. Nah, cuma kan totalnya ini dia tidak bisa ya. Memang bisa kita akalin. Misalnya seperti ini nih, saya akalin ya. Saya akal-akalkan nih. Nah, ini saya copy ya. Saya posisikan misalkan di sini. Oke. Kemudian kita klik ini untuk total, nanti bisa kita sembunyikan ya. Cuma ini akan repot, tapi saya terangin dulu. Kemudian over group ya. Kita klik. Nah, ya, kita dapat totalnya di sini ya. Ini total akhirnya. Jadi, kemudian kita bisa buat lagi untuk total nih di bawah ya. Control shot-nya kita tinggal tarik data ini teks 49 ya. Jadi sama dengan teks 49. Kita bisa seperti ini. Ini kita sembunyikan format. Kita atur visible-nya menjadi no. Kita tampilkan. Nah, ya. Jadi totalnya ini bisa kelihatan. Memang bisa seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot membuat seperti ini ya, teman-teman bisa membuat query ya. Kita contoh nanti pada penjualan ya. Kita akan buat query-nya. Nah, ya. Oke, tinggal teman-teman format ini seperti tadi. Pagar punya saya pakai titik, mungkin punya teman-teman ada yang menggunakan koma ya. Jadi jangan lagi sampai ada nanti yang bingung kenapa totalnya ini tidak bisa di format ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Formatnya bisa kelihatan. Oke. Nah, seperti ini ya. Silakan teman-teman atur ya. Oke, kemudian ini saya close ya. Saya save. Nah, seperti ini ya, kita buat query. Saya delete dulu query ini. Oke. Jika teman-teman tidak mau tadi membuat seperti laporan pembelian ini untuk totalnya, repot kita membuat seperti ini ya. Kita bisa langsung menarik dari query, artinya kita harus buat dulu query-nya. Yaitu ini query jual detail ya, create. Kita cari di sini mana query,
Oke, query design. Kita masukin tabel-tabel yang diperlukan. Misalkan barang, jual detail ya. Klik close ya. Nah, apa saja yang ingin kita tampilkan, yang pengen kita masukin? Barcode, yaitu pasti dari jual detail ya. Dari nomor faktur jual dulu harus kita masukin barcode, kemudian nama barangnya ya, kita masukin nih nama barang, harga jual, kemudian quantity jual ya. Oke, kemudian kita di sini bill event, klik kanan saja ya, bill. Nah, kita masukin nih rumus total titik 2. Kita ambil dari table harga jual ya, di tabel barang harga jual dikali dengan quantity jual. Oke, XPR-nya dihapus, klik OK, jalankan. Oke, ini dia ya, kita simpan, key jual, simpan, kita close all, kita input dulu. Kita cek query jualnya. Nah, dia sudah masuk ya. Ini sudah menampilkan. Oke, sekarang kita buat laporannya. Ini supaya ada perbedaan antara laporan pembelian dan penjualan ini ya. Pembelian kita langsung tarik dari tabel beli detail ya. Kalau ini kita tarik langsung dari query jual. Perbedaannya hanya di bagian penotalannya ya. Jadi teman-teman terserah mau menggunakan cara yang mana. Sekali lagi, di sini saya menerangkan untuk beberapa cara, tinggal teman-teman yang memahaminya, teman-teman yang memilih cara mana yang teman-teman sukai. Oke, create report ya. Ini klik query jual, klik report. Nah, dia langsung ada total di sini. Kita grupkan seperti tadi ya. Kita grupkan berdasarkan manufaktur jual. Oke, jadinya seperti ini. Kita arrange, kita remove dulu layoutnya supaya enak kita atur. Pindahin saja nih ke bawah. Seperti tadi kita atur. Nah, ya. Silahkan mau ada yang ditambah-tambah silahkan ya. Kemudian di bagian total ya. Oke, tunggu dulu, kita tambahkan dulu per grupnya ya. Di sini more, saya cari with hot footernya, saya tambahin with footer section sehingga nambah footer untuk grupnya ya. Klik total, kemudian desain total sum. Nah, ini enak, bisa langsung sum dan dapat sumnya sekaligus 2 seperti ini ya. Kalau pembelian untuk dapatkan sum yang di bawah ya, kita harus membuat seperti yang pertama tadi ya. Oke, kita coba. Nah, dia langsung dapat nih sumnya ya. Ini sum per grup ya, ini total per grup 27.400 untuk penjualan PJ001, penjualan PJ002 dapat 17.000. Total keseluruhan penjualan sekian ya, 44.000 sekian. Oke. Ini sudah selesai untuk penjualan. Yes. Saya simpan L penjualan. Oke. Jadi terserah teman-teman mau cara yang mana. Oke, satu lagi yang tadi mungkin di pembelian ada yang ketinggalan saya terangin, yaitu untuk total keseluruhan ya. Total keseluruhan belum ada, ini total per grup ya.
Nah, ini total keseluruhan teman-teman juga harus membuat seperti ini ya. Ini saya copy ya. Ini kita kecilkan aja karena ini hilang kan. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya, klik, ini adalah teks 52. Kemudian ke bagian data, ganti running sum-nya menjadi overall ya. Ini kita copy, kemudian kita paste. Saya letakkan nih di bawah putarnya. Teksnya adalah 52. Ini kita bisa lihat teks 52. Coba kita jalankan. Nah, dapatlah hasilnya 142.000 total pembelian ya. Oke, jadi sebenarnya hasilnya, tujuannya itu sama saja ya. Cuma caranya yang berbeda. Ada jalan yang jauh, ada jalan yang dekat. Terserah teman-teman mau pilih pembuatan laporan seperti laporan pembelian atau laporan penjualan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan laporan. Oke, ini kita aktifkan dulu pop-up-nya ya. Nah, ini ya, ke bagian order, pop-up, kemudian modelnya juga diaktifin. Format ya, format, kemudian di sini ada auto center diaktifkan ya. Kemudian ini pembelian juga sama, kita aktifin ya semuanya. Aktifin auto center. Penjualan aktifin ya. Oke, dah 3 ini kita close all. Yes kan saja semua. Oke, kemudian masuk ke app laporan. Nah, app laporan itu isinya tuh cuma seperti ini. Ini ada laporan stok ya. Oke, nah laporan stok ini tidak laporan stok lagi. Nah, ini untuk laporan stoknya. Oke, nah selesai. Jadi laporan stok ini saya ganti menjadi laporan data barang. Oke, ya, posisikan di sini. Ini laporan pembelian, laporan penjualan. Oke ya. Nah, selesai seperti yang saya jelaskan. Ketika kita klik laporan barang, dia akan merefresh stok dulu ya. Setelah itu kita tampilkan laporan barang, L barang ya, namanya do cmd titik open report L barang review ya. Jadi seperti ini. Nah, kita coba nih. Oke, desain dulu. Form saya hilangkan navigationnya. Oke, saya bukanya dari menu utama. Kita tambahkan dulu ya di menu utama ini. Saya tambahkan menu laporan. Kita pindahkan dulu nih. Oke, laporan. Kemudian data, navigation targetnya adalah form laporan. Oh, ini karena belum keluar. Close all. Yes. Nah, ini dia ya. Laporan data barang. Kita klik coba laporan data barang. Nah, ini dia muncul. Oke. Nah, tuh. Tinggal di print nih.
Kalau masalah seperti ini hilang ya, berarti tinggal pengaturan kertasnya ataupun desainnya teman-teman kecilkan. Desain view, oke, ini silakan diatur saja lah ya sedemikian rupa. Kecilkan seperti ini supaya dia tidak terpotong. Nah ya, oke. Sebaiknya warna alternate ini dihilangin saja ya, supaya tidak seperti itu bentuknya. Klik di sini, klik di bagian detail, kemudian format, ada alternate back color, kita ganti menjadi no color. Close saja. Oke, nah jadinya seperti ini ya. Kemudian setiap kali kita klik ini ya, nah dia kecil ya formnya. Bagaimana caranya supaya dia langsung menjadi full screen ya? Klik ke desain laporan yang ingin kita ubah ya di sini. Kemudian pastikan di bagian property sheet ini adalah bagian report ya. Event, ganti di sini onload, klik onload, kemudian code builder. Oke, report load. Tambahkan do cmd titik maximize seperti itu ya, supaya dia menjadi full screen ya. Menu utama, laporan. Nah, kalau ada pesan seperti ini sebenarnya tentang pack setup kita saja, tergantung printernya, tergantung ukuran kertasnya saja ya. Jadi kalau kertasnya ukurannya benar, dia tidak akan seperti ini. Oke. Dan pesan tadi pun tidak akan masalah. Nah, ini sudah langsung full screen dia kan. Bagaimana cara mencetak ya? Tinggal Ctrl P saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita cetak barang. Nih, saya contohin. Simpan. Oke kan saja ya, karena ini printnya print PDF ya. Jadi kertasnya tidak sesuai. Makanya ada pesan seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk pesan yang seperti itu ya. Ini cetak barang. Nah, ini dia tadi hasilnya ya. Oke, ini dia. Oke. Tinggal kita lanjutkan 2 laporan lagi. Nah, tinggal kopas ini. Ini laporan pembelian. Tinggal ganti L pembelian. Oke. Common 2. Copy. Paste. L penjualan. Nah, kita jalankan. Ini kita close dulu. Nah ya, jadi tinggal diatur saja kertasnya ya, seperti penjualan juga. Ini untuk full screen silahkan diatur lah teman-teman. Format di sini pack setup. Nah, pack setup inilah yang diatur ya. Nah, gini ya. Klik OK saja. Nah, itu dia
ya. Jadi kalau kita klik, nah kalau kertasnya benar, dia tidak ada pesan, beda dengan yang di atas ada pesan ya. Jadi tidak ada masalah. Pesan itu bukan pesan error ya. Oke. Sedikit ada revisi di laporan data barang ya. Saya baru ngeh bahwa di sini datanya ganda ya. Ini bisa dilihat dari barcode ya. Ini datanya ganda ya. Jadi awalnya tadi saya akan membuat laporan ini langsung dari data barang ya, dari tabel barang, kemudian saya ambil tabel test stock yang seharusnya saya membuatnya mulai dari query stock seperti itu ya. Tetapi tidak ada masalah ya. Kita bisa atasi ini dengan metode yang berbeda, tidak langsung dari query ya. Oke, kalau langsung dari query, teman-teman tinggal klik key stock ini, kemudian teman-teman bisa create report ya, seperti itu, kemudian baru konekkan ke tabel barang ya. Nah, karena ini kita sudah terlanjur buat, mungkin teman-teman juga ada yang sudah terlanjur buat, tidak usah khawatir ya, karena ada metode lain, yaitu kita menggunakan add group ini ya. Oke, klik add groupnya ya, seperti sudah dijelaskan yang sebelumnya, teman-teman sudah paham ini add group, kemudian berdasarkan barcode ya. Nah, muncullah dia seperti ini ya. Nah, sekarang yang kita pindahkan itu adalah yang di bagian detail, kita pindahkan ke atas ya, ke barcode headernya. Oke, ini kita kecilkan biar dia tidak berjarak nantinya, seperti itu ya. Oke, sudah pas, kemudian putar dengan detail juga disempitkan seperti ini ya. Kemudian klik stok akhir ini ya, desain. Nah, kita zoomkan di sini, dia zoom. Oke, ini zoom totalnya, naikin ke atas, hapus stok akhirnya. Ini yang pengganti sebagai stok akhir ya. Coba kita jalankan. Nah, ini dia ya. Jadi stok akhirnya baru dia muncul dengan benar ya. Jadi datanya pun sudah tidak ganda lagi ya. Ini disimpan ya. Jadi silakan teman-teman revisi ya. Cuma revisinya cuma sedikit seperti itu saja ya. Silakan diaturlah tampilannya seperti apapun yang teman-teman rasa bagus ya. Laporan data barang. Nah ya, jadi dia sudah tidak ganda lagi. Oke, sampai di sini untuk pembuatan laporan, dan video berikutnya tentang bagaimana cara membuat laporan per periode ya, per tanggal ataupun per barcode ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like.